Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Ovita Sari, saya dari kelas Biologi A semester 4. Saya akan menjelaskan mengenai SARS-CoV-2 atau virus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Virus secara general tidak termasuk dalam living organisme layaknya bakteri. Virus akan aktif ketika ia masuk ke dalam host cell, dan ia akan menjadi parasit di dalam makhluk hidup baik hewan maupun manusia. Virus terdapat dua jenis, yang pertama DNA virus dan yang kedua RNA virus. Nah, apa bedanya? Di dalam host cell, metabolisme sangat bergantung pada protein biosintesis, di mana DNA akan ditranskripsi menjadi RNA dan akan ditranslasi menjadi protein. Nah, DNA virus, dia akan fokus menyerang proses transkripsi, sedangkan RNA virus, dia akan fokus menyerang proses translasi. Nah, coronavirus ini termasuk di dalam golongan RNA virus. Selanjutnya kita akan bahas sejarah SARS-CoV-19. Penyakit virus corona adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Corona dalam bahasa Inggris, corn yang artinya mahkota, dan sebutan ini diambil dari struktur dinding virus yang memiliki duri atau spike yang mengelilingi sel, sehingga berbentuk mirip mahkota. Merupakan struktur molekuler dari virus, genom atau materi genetik yang adalah linear RNA dilindungi oleh protein yang dinamakan helical capsid. Yang dilakukan virus, setelah dia masuk ke dalam host cell, yang pertama, dia akan membuat kopi dari genom material, yaitu RNA akan diperbanyak, dan yang kedua, membuat viral protein dari komponen dasar virus seperti kapsid. Karena coronavirus adalah envelope virus, maka bagian luar helical capsid dilindungi oleh lipid bilayer dan protein. Ini penting karena gara-gara envelope ini atau membran ini, tubuh kita dan sistem tubuh imun kita tidak dapat mengenali virus sebagai foreign object. Coronaviridae atau keluarga coronavirus sudah ditemukan sejak tahun 60-an. Yang pertama, ada OC43 dan 229E pada tahun 1960, yang disebut juga dengan common cold. Pada tahun 2003 terdapat SARS atau Service Acute Respiratory Syndrome, dan pada tahun 2004 terdapat NL63 pertama kali ditemukan pada anak kecil yang berusia 7 bulan. Kemudian pada tahun 2005 terdapat virus HKUL. Pasien yang pertama ditemukan pada orang yang baru melakukan perjalanan dari Cina ke Hong Kong. Kemudian tahun 2012 terdapat virus MERS atau Middle Eastern Respiratory Syndrome atau Camel Flu. Pertama kali ditemukan di Timur Tengah, dan yang paling terbaru yaitu 2019 nCoV yang ditemukan di Wuhan, Cina. Coronavirus baik SARS, MERS atau SARS-CoV-2 pada dasarnya adalah virus zoonotik, yang artinya dalam kondisi normal dia hanya terdapat pada hewan, tetapi dengan kemampuan bermutasi, dia mengubah komposisi DNA dan sifatnya akhirnya dapat menginfeksi manusia atau sel manusia. Nah, khususnya SARS-CoV-2, berdasarkan hasil analisis genetika, para ahli menyatakan bahwa virus ini berasal dari mutasi virus yang ditemukan di kelelawar di Cina bagian selatan, tepatnya di kota Wuhan. Dan pertama kali wabah infeksi corona terjadi di sana. Nah, apakah SARS-CoV-2 ini berbahaya? Nah, dilihat dari simptomnya, termasuk relatif variatif dari yang sedang sampai yang parah. Nah, gejala yang paling umum yaitu demam, batuk kering, kelelahan. Dan gejala yang sedikit umum yaitu rasa tidak nyaman dan nyeri pada tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, dan hilang indera perasa atau penciuman. Dan gejala yang serius yaitu menimbulkan kesulitan bernafas atau nyeri pada dada, atau dada merasa tertekan. Dan apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pencegahan? Nah, pada dasarnya envelope virus ini sangat sensitif terhadap pH yang ekstrim, panas, dan kering, dan akan mati jika diberi desinfektan. Hal yang kita bisa lakukan yaitu yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kemudian menutup mulut ketika lagi bersin,
dan dengan menggunakan siku. Hindari kontak langsung dengan orang yang diduga terjangkit, dan jika menunjukkan simptom, maka segera ke dokter